Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sakinah sekalian, berjumpa lagi dengan saya Reno Sang Penghulu dalam Reno Arrawi YouTube channel kesayangan kita, channel tentang kepenghuluan ya sahabat Sakinah sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang sedikit melanjutkan info-info, materi-materi, pengetahuan, keterangan-keterangan tentang kepenghuluan, tentang pencatatan nikah, tentang KUA yang sudah kami share, sudah kami upload, sudah kami berbagi kepada beberapa kesempatan yang telah lalu dalam beberapa video yang telah berlalu. Sahabat Sakinah sekalian, terakhir kita berbicara tentang pelaksanaan pernikahan dan dilanjutkan dengan pencatatan nikah. Pencatatan nikah dari awal sudah saya terangkan bahwa diusahakan seoptimal mungkin bahwa data yang masuk ke KUA itu adalah data yang sama semuanya ya, dari KTP, KK, akta kelahiran, ijazah terakhir dan seterusnya. Jadi data yang masuk ke KUA dan kemudian diterbitkan dalam buku nikah itu data yang sama dengan data-data kependudukan yang lain yang dimiliki oleh seorang calon pengantin yang kemudian menikah menjadi pengantin. Sahabat Sakinah sekalian, tapi apapun yang kita usahakan tentunya terkadang terjadi beberapa error, baik human error, ada kesalahan dari pihak manusianya sendiri, baik dari Catin atau dari pihak pegawai KUA, petugas KUA, atau terkadang terjadi error-error dalam aplikasi yang ada gitu ya. Apa bisa ya, pernah terjadi dan biasa. Semuanya tentunya sudah diatur dalam peraturan kita dan sudah dicarikan jalan keluar yang terbaik yang tidak menyusahkan seluruh pihak dan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dengan cepat, tepat, efisien gitu ya. Sahabat Sakinah sekalian, data yang di buku nikah tentunya itu sesuai dengan data-data yang diinput dari awal, dari pendaftaran nikah, baik yang diinput oleh Catin sendiri dengan melakukan pendaftaran online secara mandiri atau diinputkan pendaftarannya oleh pihak ketiga atau oleh petugas KUA ya. Jadi data yang masuk pertama itu nanti akan diolah, kemudian setelah dimasukkan terdaftar pada KUA, kemudian akan diperiksa kembali di pemeriksaan data calon pengantin pada form NB hasil dari pemeriksaan tersebut. Kalau seandainya dari data yang diinput waktu pendaftaran itu ada yang berubah, salah ketik dan sebagainya, itu akan di cross check kembali saat pemeriksaan. Kalau sudah ada pemeriksaan dan kemudian diterbitkan model NB, ditandatangani seluruh pihak, calon pengantin putra, calon pengantin putri, wali dan penghulu yang memeriksa dan kepala KUA-nya menandatangani form model NB pemeriksaan tersebut. Kemudian setelah sampai pada saat pelaksanaan ijab kabul akad nikah, tentunya yang dilaksanakan di luar kantor urusan agama kecamatan membayar Rp600.000 ya ke kas negara, atau yang dilaksanakan di KUA dengan Rp0. Setelah dibayar maka selanjutnya proses pencatatan. Dalam pencatatan nanti akan di cross check kembali. Tapi terkadang ada error-error yang terjadi karena kita bukan makhluk yang sempurna, baik manusianya atau alatnya yang ada atau aplikasi online dan offline yang ada. Kalau terjadi error di sana maka akan bisa diperbaiki setelah pelaksanaan ijab kabul. Misalkan ada ketidaksamaan data ya. Kalau ada kekeliruan, error dalam penulisan data dalam buku nikah, maka bisa dilaksanakan perbaikan. Yang pertama, kalau kesalahan tersebut terjadi pada nama, sekali lagi terjadi pada nama yang suami atau istri atau wali dalam buku nikah tersebut, terjadi kesalahan atau error dalam penulisan nama, maka perubahannya bisa dilakukan dengan dasar
akta kelahiran terbaru. Ya sahabat sakinah sekalian, tentunya perubahan atau ralat yang diharapkan, ralat huruf, koma dan sebagainya ya, tidak sampai kepada derajat mengganti nama. Kalau sudah mengganti nama jelas itu sudah harus sewenangnya pengadilan negeri. Yang bersangkutan harus mengajukan perubahan nama, yang ia inginkan mengganti nama yang lama, berubah, misalkan namanya Siswanto ingin dirubah menjadi Ahmad misalkan, beda. Kecuali tulisannya Muhammad ingin dirubah menjadi Muhammad, nah itu cukup dengan akte kelahiran. Tapi kalau sudah merubah kata dalam nama tersebut, maka tentunya harus atas keputusan pengadilan negeri. Maka kalau sekali lagi kalau merubah nama dalam bentuk huruf dan sebagainya yang masih dalam lingkup nama tersebut, maka cukup dengan memperlihatkan akta kelahiran terbaru. Begitu sahabat sekalian ya. Jadi kalau ada data nama yang ingin dirubah, maka dasar perubahannya yaitu akta kelahiran terbaru sesuai dengan peraturan terbaru. Kalau peraturan yang lama itu semuanya harus atas keputusan pengadilan negeri, tapi yang peraturan terbaru tidak demikian. Kalau ingin merubah nama cukup dengan atas dasar akta kelahiran. Nah kemudian dengan data-data yang lain ada juga yang ingin diadakan perbaikan atau ralat seperti tempat tanggal lahir, alamat, atau data-data yang lain, maka itu dasarnya adalah KTP dan KK terbaru. Ini info yang penting diketahui oleh masyarakat pada umumnya, karena tidak sedikit KUA itu melayani masyarakat yang ingin merubah namanya tapi dasarnya KTP KK, ingin merubah namanya tapi dasarnya surat keterangan dari desa, kelurahan, ingin merubah namanya tapi atas dasar katanya, maka pihak KUA akan susah untuk melayani, karena ya satu akan merusak database yang ada dan kemudian tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dan banyak yang memaksa demikian. Maka ini edukasi yang harus kita sampaikan, bahwa kalau ingin merubah nama maka dasarnya harus akta kelahiran, selama perubahan tersebut adalah perubahan yang bisa dimaklumi dalam nama tersebut. Kalau ingin merubah data yang lain, tempat lahir, alamat selain nama, itu maka cukup dengan KTP KK terbaru. Begitu ya sahabat sekalian, jangan salah paham lagi. Ingin merubah semuanya nama dengan dasar keterangan juga tidak bisa kita layani dengan baik. Maka kalau seandainya syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku dicukupi, maka KUA dan seluruh pegawai yang ada di KUA akan melayani dengan baik karena sesuai dengan peraturan yang ada. Tapi saat yang diharapkan pelayanannya baik, tapi yang mengharapkan pelayanan yang baik itu tidak bisa memenuhi persyaratan perundang-undangan, peraturan yang berlaku, maka kami pihak KUA tidak bisa menolong dengan pelayanan yang prima, gitu ya sahabat sekalian. Maka semuanya harus sesuai dengan peraturan. Kalau sudah sesuai dengan peraturan, insya Allah pasti akan dilayani dengan pelayanan yang prima, karena Kementerian Agama memang akan melayani dengan pelayanan yang prima. Demikian sahabat sekalian apa yang dapat kami sampaikan pada video kesempatan kali ini. Sekali lagi dukung terus channel YouTube kami ini, Reno Arawi, agar kami bisa lebih bermanfaat dan bisa menyebarkan manfaat dan info-info yang bermanfaat bagi masyarakat yang lebih luas. Tetap subscribe, like, dan share. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin dikonfirmasi, silahkan tulis di kolom komentar ya sahabat sakinah sekalian. Sampai berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Wallahu yahdina ila daris salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.